Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Betul. Ustadz dan juga Mas Glenn yang masih bergabung bersama kami ya. Pak, saya mau ke Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya dari pihak keluarga korban maupun pihak pondok pesantren menginginkan bahwa pelaku ini untuk bertemu langsung begitu. Kalau dari sisi keluarga korban dan juga pondok pesantren, apakah ini masih menginginkan untuk diproses secara hukum atau memang ada celah berdamai di situ nantinya, Pak Ustadz? Untuk langkah pertama, kayaknya yang saya tunggu itu pelaku melihat kondisi korban ya. Dan untuk kedepannya nanti ya kita lihat, karena perkara ini sudah ditangani oleh kepolisian, ya kita serahkan saja tentang masalah selanjutnya kepada pihak kepolisian. Untuk langkah selanjutnya. Saya geser ke Pak Glenn ya. Tadi kalau di Ciamis gitu sudah ada ngobrol dengan Pak Ustadz. Nah, untuk yang informasi terbaru yang soal di Majalengka gimana Pak Glenn? Apakah itu bagian atau mungkin rekan-rekannya Pak Glenn juga? Itu saya juga baru monitor. Mungkin itu juga ada salah satu partisipan yang datang di acara kami, tapi sampai detik kemarin itu kami tidak ada informasi tentang kejadian tersebut. Tapi kami tetap memonitor kejadian tersebut, dan ternyata memang yang bersangkutan kemarin itu sudah menyelesaikan secara baik-baik dan tidak ada tuntutan maupun hal-hal lain yang dilakukan oleh para partisipan tersebut terhadap warga korban. Oke. Nah, Pak Glenn, dengan banyaknya ya, mungkin ini kasus dari sekian beberapa kasus begitu yang melibatkan pengendara moge gitu. Sebenarnya kalau misalnya dalam konvoy atau dalam mengisi acara, berpartisipasi dalam sebuah event, SOP-nya gimana sih Pak? Mungkin dari Ketua HDCI di Bandung gitu, atau mungkin dalam struktur organisasi, ketika konvoy bersama-sama, apa saja sih sebenarnya ketentuan-ketentuan yang harus diikuti gitu, dan apakah kalau ketentuan itu dilanggar gitu, katakanlah ada sanksi internal gitu? Baik, terima kasih. Jadi SOP dalam berkendaraan, dalam setiap kita mengunjungi event itu sudah jelas SOP dari pusat ya, yang diterapkan di masing-masing pengurus daerah maupun pengurus cabang, bahwa kita sebelum melakukan perjalanan itu tentunya kita selalu briefing untuk kita selalu mentaati peraturan undang-undang lalu lintas di jalan, dan kita juga mengedepankan etika dalam riding. Nah, kemudian kita juga selalu bekerja sama atau memberitahukan kegiatan-kegiatan kita terhadap kepolisian, sehingga dari kepolisian sendiri kita sudah disiapkan meminta kepada pihak kepolisian pengawalan. Nah, selain pengawalan dari pihak kepolisian, kita juga mempunyai ada yang namanya RC, yaitu road captain. Kemudian ada sweeper, kemudian ada safety officer. Nah, disinilah perangkat-perangkat inilah yang akan bekerja sebenarnya untuk mengamankan rombongan. Kemudian ini juga ada dari Ketua Umum kami, Bapak Haji Ahmad Saroni, yang istilahnya menjadi ketum kita sekarang ini. Beliau dengan sangat tegas menyatakan bahwa anggota Harley Davidson Club Indonesia ini harus benar-benar mentaati dalam SOP penyelenggaraan event maupun touring yang ada. Dan apabila kemungkinan kemarin saya juga dihubungi oleh beliau, ternyata kemarin itu merupakan anggota kami, beliau akan menindak tegas dan tetap secara proporsional akan diurus secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini. Jadi beliau tidak memandang dulu siapa pelakunya, tetap akan menindak tegas terhadap pelanggar-pelanggar yang mungkin terjadi di jalan raya. Nah, sehingga dengan SOP yang kami terapkan itu, mudah-mudahan ini juga akan meminimalkan kejadian-kejadian yang mungkin akan timbul atau terjadi di jalan raya. Mungkin itu yang bisa saya informasikan. Ya, Pak Glenn, nantinya kan dari pihak keluarga korban dan juga pondok pesantren menginginkan dari terduga pelaku ini untuk datang langsung. Akankah juga difasilitasi untuk dapat bertemu langsung dengan pihak keluarga dan juga pondok pesantren?
Ya, jadi karena ini sudah menjadi atensi kami juga sebagai penyelenggara, apalagi kami juga sudah berhubungan dengan sangat baik dengan pimpinan pondok pesantren, Bapak Imam Mussolodin. Tentunya kami akan mengawal proses ini. Meskipun itu bukan anggota dari Harley Davidson, dari HDCI khususnya, tetapi ini adalah titipan pesan dari Ketua Umum kami bahwa ini adalah merupakan tanggung jawab moral kami. Nah, sehingga mudah-mudahan apa yang nanti mungkin akan berjalan ke depan, tentunya apabila kami diminta dari pihak pelaku maupun mungkin dari komunitas pelaku untuk memfasilitasi, kami akan dengan siap untuk memfasilitasi perkembangan ke depan ini seperti apa. Nah, tentunya kami juga dari HDCI Bandung tentunya sebagai penyelenggara, yang pertama juga memohon maaf kepada Pak Ustadz, terus kemudian juga pihak korban. Nah, mudah-mudahan pihak korban dapat segera sembuh, dan kemudian Amin. juga mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam mungkin penyelenggaraan event kami ini, sehingga mungkin dalam partisipan-partisipan yang datang itu mengakibatkan ada insiden dan hal lain sebagainya. Tapi tentunya kami dari penyelenggara akan concern dan mengawal kasus ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian ke depan, dan ini juga menjadi pembelajaran bukan saja bagi Harley atau pengendara moge lainnya, tetapi masyarakat umum juga yang berkendaraan agar lebih tertib dan menjaga etika dalam berlalu lintas di jalan. Kendara. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Ustadz Imam. Pak Ustadz Imam, ada yang ingin disampaikan dari peristiwa ini? Tadi sudah ada penjelasan juga dari Pak Glenn. Ya, terakhir mungkin dari saya, pertama yang berterima kasih kepada pihak panitia HDCI yang sudah datang dan bersilaturahmi dengan baik. Saya sambut baik kemarin. Selanjutnya yang saya sangat tunggu dan sangat saya harapkan, pihak pelaku untuk datang melihat korban, yaitu yang pertama dulu. Dan selanjutnya bagaimana tentang masalah langkah hukum. Pertama, anak korban mondok di tempat pesantren kami, Miftahul Abidin, dan Miftahul Abidin pun di bawah naungan himpunan alumni Miftahul Huda Indonesia juga. Dan mungkin langkah-langkah hukum saya tidak bisa berjalan sendiri karena sudah diketahui oleh pimpinan pusat juga. Dan nanti untuk langkah selanjutnya ya mungkin kita serahkan kepada tim advokasi yang ada di himpunan alumni Miftahul Huda Indonesia. Itu, terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Imam, Pak Glenn atas waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Glenn dan juga Pak Imam bisa semakin membuka terang begitu ya insiden yang terjadi kemarin. Amin. Dan semoga juga ini menjadi kasus yang terakhir kalinya. Amin. Tidak ada lagi kasus tabrakan motor gede yang terjadi ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.